Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, tuan-tuanku, teman-teman, sahabat yang hadir. Ini adalah merupakan pertemuan kedua kita berkaitan dengan makna kalimat tauhid yang sangat agung. Sebab kalimat ini urgensinya sampai kita menjelang sakaratul maut. Dan sakaratul maut, sebagaimana kita ketahui dari hadis-hadis Nabi SAW, dia adalah merupakan momen yang paling terpenting di atas segala-galanya yang berkaitan dengan urusan manusia dari sejak dia lahir sampai dia menjelang sakaratul maut. Sehingga dalam momen seperti ini, tak kala kita melihat saudara kita sakaratul maut atau kita berada dalam sakaratul maut, maka ditekankan dan dituntun agar saudara-saudara kita mereka bisa mengucapkan kalimat tauhid ini sebelum nafas terakhirnya berakhir. Namun ingat jemaah rahmatullah, ternyata ketika kita dalam sakaratul maut, yang menjadi momen yang paling berharga bagi seorang hamba, karena disinilah syaitan dan bala tentaranya mengutus kepada seseorang agar jangan sampai orang tersebut meninggal di atas Islam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad jemaah rahmatullah, beliau salah satu imam madhab yang sangat terkenal dan masyhur. Kemudian telah sampai kepada kita bagaimana keilmuannya beliau. Begitu pula ibadahnya yang kuat. Bersamaan dengan itu, ketika beliau dalam sakaratul maut, maka datang syaitan kepada beliau. Syaitan ini kemudian mengatakan kepada Imam Ahmad, sambil Imam Ahmad melihat syaitan itu berkata, dan ini dinukilkan dari anaknya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Apa kata syaitan kepada Imam Ahmad? Ya Imam, sesungguhnya kami tidak akan mampu lagi menyesatkanmu setelah ini. Namun Imam Ahmad mengatakan tidak, demi Allah. Kemudian syaitan ini berkata lagi, wahai Imam, sungguh kami tidak akan bisa lagi menyesatkanmu setelah ini. Apa kata Imam Ahmad? Demi Allah tidak. Kenapa jemaah rahmatullah Imam Ahmad mengatakan tidak? Sebab kalau Imam Ahmad mengatakan iya, maka Imam Ahmad dikhawatirkan ada muncul sifat riya yang bisa merusak tauhidnya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Begitu pula dinukilkan ada seorang imam Abdullah bin Mubarak, tak kala dia dalam sakaratul maut, maka datanglah syaitan membisikkan kepadanya agar Imam Abdullah bin Mubarak tidak mengucapkan kalimat tauhid dan agar Abdullah bin Mubarak meninggal dalam keadaan Nasrani. Bahkan sebagian para imam mengatakan ketika saya dihadiri kematian, maka datanglah syaitan mengatakan kepada saya, wahai fulan, sungguh bapakmu dahulu meninggal di atas Majusi, maka meninggallah engkau di atas Majusi. Sungguh bapakmu telah meninggal di atas Nasara, maka meninggallah di atas Nasara, dan seterusnya dan seterusnya. Ini menunjukkan kepada kita warning besar. Kalau orang-orang soleh sebelum kita mereka meninggal dalam keadaan mempertahankan tauhid mereka, dan itu adalah merupakan puncak daripada perjuangan seorang hamba, maka bagaimana dengan kita yang kadang keimanan kita ini merosot tajam? Kadang kita futur, kadang kita malas beribadah kepada Allah. Kadang kita mengatakan Allah tidak adil kepada saya. Kita kadang ragu dengan perintah-perintah Allah Jalla Jalaluhu. Kadang kita menyepelekan larangan-larangan Allah. Kalau orang-orang hebat saja ahli ibadah, mereka masih bisa goyang dengan ujian sakaratul maut, maka bagaimana dengan kita jemaah rahmatullah? Kita adalah makhluk yang lemah. Kita adalah hamba yang senantiasa terombang-ambing dengan ujian dunia. Maka saya ingin tekankan pada kesempatan yang berbahagia ini, mempelajari kalimat tauhid, terus-menerus mendalami ilmu tauhid, beserta melafazkan kalimat tauhid adalah merupakan di antara sebab keselamatan. Jadi kalau orang hari ini banyak mati-matian mengejar dunia, bahkan mereka lupa dengan ibadah-ibadah yang Allah syariatkan kepada mereka. Padahal mereka tahu dunia yang mereka mati-matian di dalamnya mereka akan meninggalkannya. Dunia yang selama ini mereka bela, yang mereka kemudian berjuang untuk mendapatkan dunia tersebut, mereka tahu dia akan meninggalkannya. Maka bagaimana dengan kita? Apatah lagi dengan kita yang memang kita tahu bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita ketika kita berada di alam barzakh, ketika kita berjumpa dengan Allah, kecuali ketakwaan dan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Oleh karenanya jemaah rahmatullah, disebutkan ya suatu ketika Wahab bin Munbah berkata kepada
Jadi ada seseorang bertanya kepada Wahab bin Muhammad. Beliau kemudian mengatakan, orang ini berkata kepada beliau, "Alaysa miftahul jannah la ilaha illallah?" Bukankah kuncinya syurga itu adalah ucapan la ilaha illallah? Faqal, maka Wahab bin Muhammad mengatakan, "Bala, iya betul. Walakin laisa miftah illa lahu asnan." Akan tetapi ketahuilah, tidaklah setiap kunci melainkan memiliki anak-anak kunci tersebut atau asnan, gigi-giginya. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futiha lak. Apabila engkau datang meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid ini dan kamu datang dengan geriginya kunci tersebut, futiha lak, maka engkau akan dibukakan untuk pintu surga. Wa illa lam yuftah lak, dan apabila tidak, engkau mendatangi Allah Jalla Jalaluhu dalam keadaan tidak membawa kunci yang bergerigi, maka tidak akan dibukakan bagimu pintu surga. Pelajaran besar buat kita, bagaimana kedalaman ilmunya Wahab bin Muhammad menjelaskan kepada kita semuanya. Naam, kunci surga adalah kalimat tauhid. Tetapi tidak serta-merta semua orang yang mengucapkan kalimat tauhid akan dibukakan pintu surga baginya. Tidak serta-merta. Sebab setiap kunci, kata Wahab bin Muhammad, itu memiliki gigi-gigi. Misalnya kalau kita beli pintu, itu kan biasa ikut kuncinya. Dan telah disesuaikan gagang pintu dengan kuncinya, betul tidak? Dan tidak akan terbuka kecuali yang mencocokinya. Maka sama dengan ucapan kalimat tauhid ini, tidak akan pernah bermanfaat kepada seseorang kecuali orang yang menegakkan kalimat tauhid itu. Karena orang munafik juga mengucapkan kalimat tauhid, Pak. Orang munafik juga sholat. Orang awam juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Misalnya ketika mereka ada sesuatu yang mengagetkan mereka, biasa apa yang mereka ucapkan? La ilaha illallah. Tetapi tidak sembahyang. Banyak orang mengucapkan la ilaha illallah. Sering lisannya mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun mereka sering mendatangi kuburan. Ada orang rajin sholat sering mendatangi kuburan tertentu. Ada orang rajin umrah, melaksanakan ibadah haji, tetapi masih percaya dengan sesuatu yang berkaitan dengan perdukunan. Masih percaya dengan zodiak, kan zodiak di Ustaz. Ramalan biasa di Ustaz. Na'udzubillah. Maka kalimat tauhid memiliki gerigi yang harus dibawa ketika seseorang nanti akan meninggal. Dan urgensi kalimat tauhid, ibadah Allah itu tidak main-main. Sebab Nabi SAW katakan, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya mengucapkan kalimat tauhid, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Dan para ulama menjelaskan kepada kita, tauhid ini tidak hanya sekedar dilafazkan, tidak hanya sekedar diargumentasikan, tetapi benar-benar menancap di dalam diri sanubari seseorang. Lihat para sahabat, Pak. Kalau kita mungkin membaca kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kenapa beliau sangat antusias bersedekah. Bahkan beliau pernah bersedekah dengan seluruh hartanya. Bahkan ketika Nabi kita SAW didustakan ketika peristiwa Isra Mi'raj, tidak ada orang yang membenarkan Nabi kita kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau digelari dengan As-Siddiq. Beliau adalah orang bangsawan, orang yang memiliki kedudukan yang sangat besar di Mekah. Bersamaan dengan itu, ketika telah menancap di dalam dirinya sanubari tauhid, maka beliau rela menerima semua penderitaan berjalan di atas agama yang mulia ini. Contoh kecilnya misalnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini dikatakan seorang pemuda yang sangat gagah, pemuda yang bangsawan, pemuda yang kaya raya. Tidak ada lorong-lorong yang dilewati Mus'ab bin Umair kecuali orang tahu yang baru lewat ini pasti Mus'ab bin Umair, karena wangi parfumnya itu nanti hilang kalau beberapa jam, saking wanginya Mus'ab bin Umair. Pakaiannya bagus, rapi. Dia adalah orang pemuda, salah seorang pemuda yang memiliki ketampanan yang sangat luar biasa, memiliki kekayaan yang besar dari orang tuanya. Namun ketika dia muslim, ketika dia mengucapkan kalimat syahadat, maka orang tuanya tidak ridho. Sehingga Mus'ab bin Umair itu dipenjarakan di dalam rumahnya, tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Sehingga kulitnya menjadi kering, tubuhnya menjadi tulang belulang, kurus kering. Nanti dilepaskan oleh orang tuanya ketika dia murtad dari agama Nabi SAW, tapi tidak bergeming. Maka demikianlah zaman rahmat Allah. Ketika seseorang telah menanamkan di dalam dirinya sanubarinya, di dalam hatinya yang paling dalam kalimat tauhid, maka disitulah ujian yang sebenarnya. Kita ini Pak belum ada bapaknya. Kita ini belum berdarah di dalam agama ini. Belum habis harta untuk agama ini, belum. Masih jauh, masih sangat jauh. Makanya Nabi SAW melarang kita untuk mencela para sahabat. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Karena sesungguhnya ketika sahabatku ini bersedekah dengan satu mud kurma, sungguh kalian tidak akan mampu bisa mendapatkan pahala mereka, walaupun kalian bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud. Tidak akan mampu, jangan rahmat Allah. Karena keadaan kita dengan keadaan mereka di awal-awal berdakwah sangat berat keadaan mereka, sangat berat ikhwan. Dan mereka berjalan di atas tauhid ini. Dan mereka tahu jangan rahmat Allah. Konsekuensi ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah dahulu, para sahabat itu tidak main-main. Di antara mereka ada yang dibunuh, sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, bagaimana keluarganya Yasir
Sabrun ala Yasir fa inna maw'idakum al-jannah, yang mereka disiksa satu keluarga, dibunuh, dibantai satu keluarga. Begitu pula dengan Bilal bin Rabah, sahabat-sahabat yang lainnya. Namun mereka tidak bergeming dari tauhid ini. Mereka adalah orang-orang yang mantap dengan tauhid ini. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas tauhid. Oleh karenanya jamaah rahmat Allah, para ulama menjelaskan kepada kita ada 7 syarat minimal tauhid itu akan memiliki makna dalam diri kita. Ada 7. Kalau tidak bisa dicatat, dihafal-hafal saja. Kata para ulama, siapa yang kehilangan dari 7 syarat tauhid ini, maka tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah dalam dirinya, tidak bermanfaat. Dan ini harus kita tanamkan. Karena kalau tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah ini, atau bersamaan dengan itu kita mengucapkannya, tetapi kita melakukan lawannya, maka tidak bermanfaat dari Allah. Baik, saya akan sebutkan secara ringkas dalam kitab ini agar kita mendapatkan manfaat dari kalimat tauhid ini. Yang pertama, jamaah rahmatullah, adalah kalimat ini harus kita ilmui. Tidak sekedar diucapkan tetapi tidak paham. Dan inilah kebanyakan kaum muslimin sekarang ini, mengucapkan kalimat tauhid tapi tidak paham urgensinya apa, konsekuensinya apa, dan apa yang harus ditinggalkan ketika kita mengucapkan kalimat ini. Jadi harus diilmui. Makanya jamaah rahmatullah, tercelanya orang tidak paham dalam agama ini. Jadi agama ini kita bukan seperti orang Yahudi. Dan agama ini kita tidak seperti orang Nasara. Allah melarang kita menyerupai 2 kaum ini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang yang dimurkai, Yahudi, dan bukan jalannya orang sesat dalam beragama. Allah membenci 2 keadaan ketika orang beragama, yaitu mereka dimurkai oleh Allah dan mereka sesat dalam beragama. Kenapa? Jamaah rahmatullah, Yahudi dimurkai oleh Allah karena mereka punya ilmu tidak diamalkan. Allah membenci orang seperti ini. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la. Sangat murkanya Allah, benci Allah kepada orang yang mengucapkan sesuatu, mengilmui tentang sesuatu, namun tidak diamalkan. Dan banyak saudara-saudara kita paham, sholat itu wajib, tapi tidak diamalkan. Banyak saudara-saudara kita tahu puasa Senin Kamis itu sunnah, bagus, baik, tapi tidak diamalkan. Padahal mereka bisa. Banyak saudara-saudara kita tahu bagaimana manfaatnya bersedekah, berinfak, tetapi tidak diamalkan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang seperti ini. Maghdub. Allah murkai orang-orang yang memiliki ilmu namun malas beramal. Kita tahu salat malam memiliki keutamaan yang sangat besar, tapi malas. Inilah jamaah rahmatullah, betapa kita harus banyak belajar lagi. Banyak melatih diri kita menjadi orang yang punya ilmu beramal. Ilmu amal, satu paket. Karena ilmu tanpa amal hanyalah seperti pohon yang tidak memiliki faedah, tidak memiliki buah yang tidak bermanfaat. Makanya mulai hari ini belajar ada ilmu beramal. Kalau tidak bisa 100%, minimal 50-50. Nah, inilah jamaah rahmatullah. Dan harus belajar memang, harus belajar. Kemudian yang kedua, dan bukan orang Nasara. Orang Nasara beragama tanpa apa? Tanpa ilmu. Kita bisa mendapatkan mereka, Allah sebutkan keadaan mereka seperti keledai yang membawa buku-buku di atas pundak mereka. Mereka tidak paham apa yang mereka baca. Mereka tidak mengetahui konsekuensi dari kitab yang mereka diturunkan kepadanya. Mereka tidak tahu agama apa yang dibawa oleh Nabi Isa. Agama apa yang dibawa Nabi Isa? Agama Islam. Tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang Allah utus di muka bumi ini, melainkan mereka membawa agama Islam, menyerahkan diri kepada Rabbnya. Namun mereka rusak dengan trinitas. Dan nanti kita ada pembahasannya sendiri. Baik, jamaah rahmatullah. Allah katakan kepada orang beriman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Di sini para ulama menuliskan sebuah catatan yang sangat indah. Kata para ulama, semakin berilmu seseorang, semakin mendalami kalimat tauhid, maka semakin besar rasa takutnya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa tidak? Karena ketika dia ingin berbuat maksiat, dia tahu Allah Maha melihat dan Maha mengetahui walaupun tidak ada istrinya di sampingnya. Jadi ketika dia mau selingkuh, tidak ada istriku ini, apalagi pulang kampung, ya, pulang di rumahnya mertua, tetapi dia tahu fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka dia pun memberhentikan maksiat yang ingin dia lakukan. Ketika dia ingin riya melakukan ibadah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka orang yang di atas ilmu dengan tauhid ini, hidupnya akan indah. Setiap kejelekan dan keburukan, maka dia bisa melewati semua hal-hal tersebut. Begitu pula ketika dia tertidur di malam hari, dia sudah niatkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika dia mengilmui tauhid ini, maka dia pun mudah terbangun untuk melaksanakan qiyamul lail seperti para sahabat. Sampai-sampai disebutkan dahulu para sahabat itu memiliki ibadah tersembunyi yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali mereka setelah meninggal. Di antaranya Abu Bakar. Sampai disebutkan Abu Bakar dahulu itu kegemarannya kalau habis salat subuh dia zikir di masjid. Setelah salat subuh dia pergi ke satu tempat. Tidak ada yang mengetahuinya kemana dia. Suatu ketika Umar membuntutinya di belakang. Dia mau cari tahu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ternyata masya Allah di sebuah tempat yang jauh dari kota Madinah, beliau sementara memberi makan seorang wanita janda yang tua renta yang tidak bisa melihat. Dan kemudian dijelaskan oleh para ulama, disebutkan para ulama, wanita ini adalah wanita Yahudi yang suka mencela Nabi. Ketika Nabi SAW meninggal dan dia tahu yang memberi makan ini bukan orang seperti orang yang selama ini memberi makan, maka barulah Abu Bakar mengatakan orang yang selama ini mencelamu dialah yang setiap hari memberi makan dan saya yang menggantikannya pada hari ini. Demikianlah zaman rahmatullah bagaimana mereka berjalan di atas tauhid. Karena mereka tahu di atas tauhidlah kebaikan. Kehidupan ini akan menjadi indah. Jadi kemarin kita melihat demonstrasi
Mereka memperjuangkan ekonomi, memperjuangkan nasib bangsa. Tapi ingat, ada yang lebih urgen, yaitu tauhid di atas tauhid, meninggal di atas tauhid. Jadi ketika orang sadar, paham dengan urgensi kehidupan ini, mustahil mereka akan merusak. Kenapa banyak kerusakan di muka bumi ini? Innahum kanu la yaduna hisaba. Sebab mereka tidak mengetahui bagaimana konsekuensi negeri akhirat. Tapi orang yang paham dengan negeri akhirat, beratnya perhitungan, tidak ada lagi sokong menyokong, tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan membawa ibadah-ibadah mereka, maka tentunya mereka akan sadar dan menjadi hamba yang baik. Oleh karenanya Imam Malik mengatakan la yuslihu akhirul ummah illa bima sallaha awwaluha. Tidak akan pernah baik keadaan umat ini kecuali mereka kembali dengan sebab kejayaan kebaikan orang-orang terdahulu sebelum mereka, apa itu? Di atas tauhid. Tauhid ikhwan. Makanya Nabi Musa ketika diutus tidak untuk menggantikan Fir'aun. Begitu pula Nabi kita SAW ketika beliau diutus tidak untuk menggantikan dan menjadi pemimpin di tanah Jazirah Arab, tidak. Dan lain dan tidak bukan. Dakwah mereka adalah dakwah tauhid. Belajar. Maka minimal ikhwatul iman, kita mengetahui bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Meninggalkan semua peribadatan. Tidak ada lagi kita sembah. Tidak ada lagi kita minta berdoa. Tidak ada lagi tempat kita berdoa. Tidak ada lagi kita tempat bertawakal, sandar, takut illallah kecuali kepada Allah. Jadi nafiyun wa itsbat. Ini penting. Menafikan semua peribadatan selain daripada Allah Jalla Jalaluhu. Barulah kita menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian syarat yang kedua yang harus ada pada tauhid yang kita ucapkan, al-yaqinul munafil al-masyaq. Harus yakin, tidak boleh ragu, Pak. Jadi kapan kita ragu-ragu? Tidak baik tauhid itu. Tetapi muncul kadang keraguan, betul itu Allah ada. Sebagaimana orang-orang sekuler yang ingin merusak akal-akal kita, yang ingin merusak tauhid kita. Ya kadang mereka mengatakan di dunia ini tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan. Sungguh luar biasa betapa bodohnya orang seperti ini yang mengatakan akalnya sebagai Tuhannya. Andaikan tidak ada Tuhan di dunia ini, maka kita akan melihat betapa rusaknya tatanan dunia. Tetapi karena adanya ilah yang zat yang maha agung, zat yang maha menciptakan, maka kita bisa melihat silih datang bergantinya malam dan siang. Itu mereka berurutan datangnya dan tidak pernah berselisih dengan apa yang Allah tentukan padanya. Kemudian bagaimana Allah menata sungai. Jangankan itu, jangan Allah ketika kita berada di atas laut, di atas kapal, kita melihat ada dua air yang sama-sama air tapi berbeda jenisnya. Yaitu ketika kita mendapatkan apa? Air laut dengan air tawar, dan di tengahnya disebut dengan air payau. Andaikan tidak ada yang menciptakan semua ini, maka mustahil semua makhluk ini ada dengan tertatanya tanpa tidak beraturan. Maka subhanallah, Allah katakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allah katakan, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu dengan Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, Pak, apakah memang kita tidak ragu termasuk orang yang beriman yang ragu dengan janji Allah? Yang Allah katakan aqimis shalah, dirikan salat di awal waktu bersama dengan berjamaah. Kadang ya itulah keimanan, naik turun. Allah katakan, Nabi SAW katakan, mana kalau sedekahtum min malin, harta yang dikeluarkan di jalan Allah tidak akan pernah berkurang. Tapi kalau kita bersedekah, kadang kita berpikir, wah, bang apa yang keluar ini, yang kecil kapan? Kadang kita, masya Allah, harus yakin, Pak, yakin 100%. Tidak ada boleh keraguan di dalam keimanan kita. Kapan kita ragu, tidak bermanfaat. Kalimat tauhid tidak bermanfaat. Ya, seperti halnya misalnya kita mendapatkan musibah, kita kadang mengatakan, kenapa orang beriman itu selalu ditimpa musibah? Penyakit tidak pernah berhenti, sini tidak akan berhenti. Ada saja ujian yang kita dapatkan. Itu janjinya Allah bagi orang beriman. Makanya jangan pernah ragu, terus berjalan di atas keyakinan ini. Sebagaimana ada seorang sahabiah yang pernah datang kepada Nabi SAW. Wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini mati-mati ayam. Setiap kali saya penyakit ini muncul, tersingkap aurat saya. Maka doakan saya, Rasulullah, minta doakan saya kepada Allah agar Allah memberikan saya kesembuhan. Maka Nabi SAW katakan kepada wanita ini, boleh saja saya doakan kepada Allah, saya berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Tetapi kalau kau sabar, falakil jannah, bagimu ada surga. Disuruh diberikan pilihan. Kau bersabar di atas penyakitmu bagimu surga, atau kau mau sembuh? Karena mungkin kau tidak sabar dengan penyakitmu, ya tersiksa dengan penyakit. Nah, ikhwan, kadang kita tersiksa dengan penyakit. Kadang kita merasa kenapa seperti ini. Tapi lihat, wanita yang sudah menancap di dalam dirinya tauhid, wanita ini pun kemudian mengatakan, kalau begitu, bal asbir, kalau begitu ya Rasulullah, saya sabar saja sampai saya mati seperti ini, tetapi setelah mati saya dapatkan surga. Orang yang berjalan di atas tauhid, ini yakin, keyakinan yang berbicara. Begitu pula mungkin kita mengatakan, ketika keluarganya Yasir ini disiksa orang-orang kafir, apakah dia sudah menyaksikan bahwasanya Islam telah menang di Jazirah Arab? Saya mau tanya semua jamaah Allah. Ketika keluarganya Yasir, Sumayyah, istrinya, disiksa, ditombak kemaluannya, tembus di kepalanya. Kemudian Yasir diikat kedua tangannya dengan kakinya, kemudian dipukulkan budak tersebut, tercerai-berai tubuhnya. Apakah ketika mereka disiksa, mereka telah melihat kejayaan Islam? Tidak. Di awal-awal Islam, yang orang-orang kafir mensyubuhati sahabatnya, itu Muhammad ketawa di rumahnya, kau di sini disiksa. Apakah kamu ridho Muhammad tertawa di rumahnya sementara kau disiksa?
Tetapi apa yang berbicara, ikhwan? Apa yang berbicara dalam perkara ini? Keyakinan. Minta maaf. Kau boleh berbicara apa saja tentang Islam, tetapi keyakinan kami tidak akan pernah pudar. Banyak syubhat, Pak. Banyak kalam-kalam, ucapan-ucapan yang ingin merusak dan mengelabui keimanan kita. Seperti misalnya, Pak, saya sampaikan contoh buat kita. Menghadapi pemimpin yang zalim. Antara demo dengan bersama. Ini diuji keimanan kita. Nabi SAW telah menyebutkan, Pak, banyak hadis akan muncul nanti pemimpin. Wujudnya manusia, hatinya hati syaitan. Akan nanti muncul pemimpin yang mereka menzalimi kalian, mengambil harta kalian, merampok harta kalian. Akan muncul pemimpin yang memerangi kalian. Akan muncul pemimpin yang kalian tidak ridho dan mereka tidak ridho kepada kalian. Akan muncul di tengah-tengah kalian mencela pemimpin kalian dan pemimpin kalian mencela kalian. Nabi SAW sudah sebutkan itu semua. Jadi kalau hari ini, Pak, muncul pemimpin-pemimpin bejat, muncul pemimpin-pemimpin manusia yang wujudnya manusia, hatinya hati syaitan, Nabi SAW sudah sebutkan 1445 Hijriah yang lalu. Bersama dengan itu apa Nabi SAW katakan? Isbir wa ati. Sabar dan tetap taat. Disinilah keimanan yang berbicara. Tidak hanya mengucapkan saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi tidak menjalani apa yang beliau sampaikan. Nah, inilah jemaah rahmatullah. Betapa keimanan seorang hamba. Kalau di dunia saja kita sudah ragu dengan apa yang diucapkan oleh Nabi, bagaimana ketika sakaratul maut? Hati-hati. Hati-hati jemaah rahmatullah. Ini perkara besar, bukan perkara main-main. Kemudian syarat yang ketiga adalah kalimat tauhid ini harus diterima 100%. Tidak boleh 99 saja, harus 100%. Sebagaimana ketika Abu Lahab, Abu Jahal frustasi menghadapi dakwah Nabi, karena ketika Nabi SAW berdakwah di kota Mekah, Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu Gosok yang lainnya mendapatkan ada saudara dengan saudara baku musuhan, orang tua dengan anak baku bombe, istri suami cerai. Takut Abu Lahab, Abu Jahal takut ini akan hancur kita di sini oleh agamanya Muhammad ini. Maka datanglah Abu Lahab, Abu Jahal kepada pamannya Nabi SAW. Siapa itu? Abu Thalib. Duduk musyawarah, diskusi, nego. Begini saja, tanya itu keponakanmu itu. Apa yang dia mau di kota Mekah? Kalau dia mau jadi pemimpin, maka kami akan jadikan dia pemimpin. Dia yang jadi raja di kota Mekah. Kalau dia mau jadi orang kaya di kota Mekah, maka kami akan kumpulkan semua harta kami untuk kami berikan kepada Muhammad. Tanya sama Muhammad, kalau dia mau wanita yang tercantik di Mekah, maka kami akan pilihkan wanita tercantik di kota Mekah. Bahkan istri kami kalau dia inginkan, maka kami akan ceraikan untuk dia. Tanya ke Muhammad, kalau bisa setahun kita sembah Tuhannya, setahun dia sembah Tuhan kita, supaya tidak berkelahi kita ini, supaya tidak usah gontok-gontokan, supaya tidak berkumombe. Inilah zaman rahmatullah. Tidak boleh ada keraguan dalam keimanan kita. Misalnya jenggot, misalnya istri kita cadar menutup wajah mereka, cingkrang dan sebagainya, maka ini adalah merupakan bagian-bagian daripada nilai-nilai tauhid yang tidak boleh orang ragu terhadap agama ini. Harus 100%. Jangan seperti orang Yahudi, sami'na wa asayna. Kami dengar tapi pada taat. Itu orang Yahudi, Pak. Makanya orang Yahudi itu, Pak, sangat tidak bisa dipegang kata-katanya. Itu orang Yahudi. Berapa kali Palestina ingin mengadakan perjanjian damai, seluruh negara sudah veto, tetap saja Yahudi patotoannya. Jangankan kepada manusia, nenek moyangnya, langsung kepada Allah mereka patotoan. Itu orang Yahudi, Pak. Jadi jangan harap orang Yahudi bisa dipegang kata-katanya. Sudah dari sononya memang. Makanya orang Yahudi itu dimanapun berada, ikut selalu laknat Allah kepada mereka. Sampai-sampai jangankan orang Muslim, orang kafir saja, orang Nasara saja, orang Yahudi kaget dengan perilakunya orang Yahudi. Kok bisa ada manusia sebejat ini? Rumah sakit masih dibom, luar biasa. Orang yang cedera masih dihantar, dibunuh. Itulah karakter orang-orang Yahudi. Bengis, tidak memiliki berpikir kemanusiaan. Tapi jangan betul. Sudah berapa syarat ini? Sudah 3. Yang pertama apa tadi? Ilmu. Harus diilmui, Pak. Belajar. Kemudian yang kedua, yakin, tidak boleh ragu. Kemudian yang ketiga, harus diterima 100%. Tidak boleh setengah-setengah. Ya, usahakan. Tidak boleh setengah-setengah. Tapi jangan rahmatullah. Allah katakan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Ketika mereka dikatakan orang kafir Quraisy, katakan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong, angkuh, tampo. Dan banyak saudara-saudara kita kalau kita nasihat sambayang kau, dan apa itu sambayang? Tidak berbuat. Yang biasa itu sambayang sifat-sifat ini. Nah itu dia. Yastakbirun, sombong. Alhamdulillah. Maka tidak boleh ada sifat kesombongan dalam orang yang bertauhid kepada Allah. Sombong dengan syariat Allah, sombong ketika ini sunnah, kita katakan ini sunnah, dia mengatakan sunnah gitu. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Salah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Apalagi sunnah yang berkaitan dengan usul, tidak boleh jangan Allah. Kemudian syarat yang keempat, al-inqiyadu al-munafid litaj. Ketika kita bertauhid kepada Allah, harus ada aplikasi, implementasi dari kalimat ini. Dengan apa? Salat. Tidak boleh hanya orang mengatakan saya beriman kepada Allah, tidak sampai, tidak bisa. Ketika ada zakat harta yang harus dikeluarkan, dia tidak keluarkan zakat. Ketika ada warisan yang dia disampaikan kepadanya, berikan kepada keluargamu, kepada saudara-saudaramu, dia tidak sampaikan warisan tersebut. Ini bukan orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid, orang yang membaca Quran, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Bukan seperti manusia, ya, sebagian orang Pak, sebagian orang, Masya Allah, bagus bacaan Qurannya, tetapi tidak menjalankan sunnah. Tidak ada sunnah pada dirinya. Mencela sunnah, menghina sunnah. Dari mana agama orang seperti ini? Kadang dia melihat orang-orang yang meninggalkan sunnah, dia ada di dalam dirinya apa? Hasad misalnya. Atau curiga, jangan-jangan semua ini kajian-kajian teroris ini. Inilah zaman dalam Allah. Dilema kita sekarang ini beragama. Orang dekat dengan masjid dicurigai dengan teroris, orang yang berjenggot dikatakan teroris, orang yang cadar dikatakan teroris, tapi kalau orang tidak sholat tidak diapa-apain. Inilah keadaan kita sekarang ini, menjadikan keadaan mereka melihat sesuatu yang baik itu buruk dan sesuatu buruk menjadi baik. Justru sebaliknya Pak, kalau kita lihat saudara tidak sholat itu hati-hati tuh. Dari tidak sholat akan melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Karena sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau tetangga rajin sholat, menegakkan sunnah, jangan dicurigai. Karena semakin baik agamanya tetangga aman gitu, insya Allah Ta'ala. Kecuali memang teroris Pak. Kecuali memang teroris. Ya memang di dalam dirinya ada penyimpangan-penyimpangan dalam dirinya. Nanti kita akan pelajari. Sama tapi beda. Banyak yang seperti itu. Karena banyak orang sekarang ini ya jenggot kemudian cingkrang. Tetapi pada akhirnya mereka ingin merusak agama ini. Dan Masya Allah orang yang berjalan di atas tauhid, sunnah Nabi SAW, tidak akan mungkin membunuh dan merusak manusia. Tidak akan mungkin zaman dari Allah. Sudah keberapa ini? Keempat. Kita singkat-singkat saja supaya selesai. Yang kelima ikhwan. As-sidqu al-munafi al-mukadzdzab. Harus jujur dan tidak boleh ada dusta di antara kita dengan Allah. Jujur. Allah katakan Alif Lam Mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina asrafu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan ditinggalkan begitu saja ketika mereka mengatakan saya beriman kepada Allah kemudian mereka tidak diuji. Jadi akhwat sekalian, para bapak-bapaknya, keimanan selalu beriringan padanya ujian. Selalu ada ujian Pak. Semakin tinggi iman, semakin tinggi ujian. Supaya Allah lihat benarkah kita beriman kepada Allah atau tidak. Maka Allah katakan, "Wa laqad fatanna alladziina min qablihim." Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin, supaya Allah lihat mana benar-benar beriman dan mana yang berdusta. Ini benar besar, berat ini Pak. Jujur di atas keimanan ini sangat berat sekali. Jangan kayak gitu Pak. Salat subuh kadang lewat kita. Belum ini ujian Pak, baru sampai subuh, baru kita berjalan dengan kebaikan. Itu ujian yang luar biasa. Belum lagi ujian-ujian yang lainnya. Sangat berat memang ini keimanan. Makanya betul kalimat tauhid ini kuncinya surga, tapi mengaplikasikannya setelah kita tahu syaratnya berat, maka berdoa kepada Allah mudah-mudahan bisa kita jalankan. Baik, keberapa sekarang? Yang keenam, syaratnya harus ikhlas Pak, diterima ini. Tidak boleh ada riya, tidak boleh ada sum'ah. Tidak boleh beragama karena manusia. Tidak boleh beragama karena ustaz, beragama karena kiai. Benar-benar agama murni kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan mereka tidak diperintah untuk beribadah kepada Allah kecuali mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak harus dibawa keikhlasan setiap apapun yang kita lakukan. Ketika kita bekerja, kita ikhlas karena lillahi ta'ala. Ibu-ibunya setengah mati di rumahnya misalnya mengurus suaminya, mengurus anaknya, karena bapak-bapak itu lebih besar dia. Harus saling bersabar, harus saling menguatkan, maka ikhlas. Jangan pernah menggerutu dalam hidup ini. Ujian kita Pak belum seberapa, kita ini belum berdarah, belum habis harta di jalan agama ini. Jangan pernah mengeluh dan jangan pernah mengatakan saya adalah orang yang paling hebat ujiannya. Jangan, jauh. Kita ini belum luar biasa ujiannya, teman-teman sekalian. Kemudian yang terakhir sebelum jam berapa Solisha? 1 menit lagi. Lepas yang terakhir. Yang terakhir, kalimat ini harus dibangun di atas cinta. Cinta yang paling tinggi adalah cinta kepada Allah, mendahulukan segala-galanya. Sehingga Allah katakan, jangan sampai harta dan anakmu membuat engkau mendahulukan cintamu kepadanya daripada Allah Jalla Jalla. Maka mulai hari ini jangan rahmat Allah, tegakkan kalimat tauhid ini dan penuhi 7 syaratnya, insyaallah barulah kita akan masuk dalam surga dengan kalimat-kalimat yang agung ini atau kalimat tauhid ini kepada Allah Jalla Jalla. Murojaah sebelum selesai. Yang pertama apa tadi syaratnya? Ilmu. Kemudian yang kedua, harus yakin. Kemudian yang ketiga, harus 100% diterima. Kemudian yang keempat, harus ada aplikasi, diamalkan. Kemudian yang kelima, jujur dengan tauhid itu. Kemudian yang keenam, ikhlas. Dan yang terakhir adalah harus dibangun di atas cinta setinggi-tingginya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Demikianlah teman-teman Allah apa yang bisa kita sampaikan.